puasa sebelum haji, nanti kita bahas haji. Iya, tanpa direncanakan, tapi bertepatan seperti itu, alhamdulillah. Kita masuk di bab terakhir, bab penutup. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, babul i'tikaf. Bab tentang i'tikaf. Itu sudah bahasa kita, dia bahasa Arab tapi sudah diserap ke bahasa Indonesia, bahasanya kita. I'tikaf. Maknanya secara bahasa, kalau kita buka kamus, i'tikaf bermakna luzumus syai' wa habsun nafs alaih. Kita menetapi suatu masalah, suatu tempat, atau sesuatu apapun, dan kita menahan diri kita di atas hal itu. Itu dibilang i'tikaf. Jadi i'tikaf secara bahasa, kita tahan diri kita dalam suatu masalah, suatu perkara, suatu tempat, suatu waktu, itu umum, namanya i'tikaf. Adapun menurut pengertian fikih, i'tikaf adalah, kata beliau, luzumul masjid. Kita tinggal dalam masjid. Li ta'atillah ta'ala fi, untuk melakukan ketaatan kepada Allah di dalam. Di sini Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, seperti ulama-ulama fikih yang lain, ia membahas langsung dalam pengertian i'tikaf, yaitu syarat sah i'tikaf itu. Syarat sah i'tikaf adalah kita di masjid. Karena Quran menyebutkan wa antum akifuna fil masajid. Kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid. Jadi iktikaf akan sah jika dilakukan di masjid. Jika tidak di masjid, maka bukan iktikaf namanya. Karena Nabi SAW beliau selama 9 tahun selalu iktikaf. Di 10 terakhir bulan Ramadan. Di tahun terakhir, tahun ke-10, tahun terakhir beliau mendapati Ramadan, setelah itu beliau meninggal di awal tahun ke-11. Beliau bahkan iktikaf 20 hari. Belum masuk di 20 akhir. Iya. Dan setelah itu istri Nabi SAW melakukan iktikaf. Oleh karena itu kata para ulama fikih, i'tikaf di masjid itu adalah disyariatkan berdasarkan Quran dan hadits Nabi SAW. Itu i'tikaf di masjid. Cuman para ulama membahas apakah dipersyaratkan masjid yang ditegakkan padanya Jumat atau hanya masjid jamaah. Karena ada masjid hanya ditegakkan jamaah saja, tidak Jumat. Tidak Jumat. Sepakat kalau kita dapat masjid yang ada Jumat dan jamaahnya, itu lebih bagus. Keluar dari silang pendapat. Tapi kalau kita tidak dapat masjid, misalnya ada kadang sebagian daerah, itu tidak boleh sholat Jumat di masjid kecuali masjid besar. Kecuali di masjid besar. Iya. Maka di sini para ulama berselisih pendapat. Bolehkah kita beriktikaf di masjid yang hanya melakukan jamaah, tidak Jumat? Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh, karena akan mengharuskan nanti dia keluar dari masjid ke masjid yang ditegakkan padanya Jumat. Nah, ini kan menafikan makna iktikaf. Iktikaf itu kan luzumul masjid. Kita menetap dalam masjid itu. Kalau kita keluar untuk Jumat, maka ini menafikannya. Sebagian ulama lain lagi, dan ini yang kuat insya Allah, boleh dia hanya beriktikaf di masjid yang ditegakkan padanya jamaah. Tapi dengan ketentuan, waktu dia masuk iktikaf, dia bersyarat. Karena boleh seorang itu masuk iktikaf bersyarat. Itu dia persyaratkan. Saya mau iktikaf di masjid ini. Dengan syarat kalau kena Jumat, saya keluar Jumat ke masjid lain. Boleh. Karena nanti beliau akan singgung bahwa boleh seorang itu mempersyaratkan
sesuatu ketika dalam masuk itikaf, selama syaratnya itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, boleh. Kata Nabi SAW, al-muslim ala surutih. Seorang muslim boleh bersyarat. Tapi ada syaratnya. Syarat itu ada syaratnya lagi. Yaitu selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Misal contoh kita yang tadi baru saja kita bahas. Seorang masuk iktikaf, dia bersyarat nanti kalau Jumat mau pergi Jumat di masjid sana. Boleh bersyarat. Atau boleh bersyarat kalau ada orang sakit, saya pergi jenguk. Atau dia bersyarat kalau ada jenazah, saya pergi mengantarnya. Dia bersyarat seperti itu. Dibolehkan. Kan itu syarat yang boleh. Tidak boleh syarat yang diharamkan dalam itikaf. Misal, mohon maaf, dia bersyarat, saya mau masuk itikaf. Dengan syarat kalau saya mau mendatangi istri saya akan keluar. Baru kembali lagi setelah itu. Tidak boleh, ini syarat menghalalkan yang haram. Seorang yang itikaf tidak boleh mendatangi istri. Maksudnya berhubungan badan. Tidak boleh. Adapun hanya mencium, bukan berhubungan badan, dibolehkan. Tapi kalau sampai berhubungan badan, tidak boleh bagi orang yang itikaf. Dilarang di Quran. Allah berfirman, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Tidak boleh kalian menggauli mereka dalam keadaan kalian beritikaf. Dalam keadaan kalian beritikaf. Jadi syarat menggauli istri dalam beritikaf tidak dibolehkan. Kan itu syarat yang dilarang dalam Al-Quran. Inilah tadi pembahasan kita bahwa kalau kita masuk itikaf di masjid yang hanya menegakkan jamaah, tidak Jumat, maka boleh kita bersyarat. Boleh kita masuk di situ dan bersyarat. Ini untuk keluar dari silang pendapat yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan masjid yang ditegakkan padanya jamaah saja, tidak ditegakkan padanya Jumat. Kemudian kata beliau, wahwa sunnah. Itikaf hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Tidak wajib. Kenapa? Karena tidak ada dari Nabi SAW perintah untuk beritikaf. Yang ada adalah Nabi lakukan berupa perbuatan. Kalau kita melakukannya, maka kita melakukan sunnah seperti yang Nabi lakukan. Seperti yang Nabi lakukan. Ini hukumnya. Nabi beriktikaf selama 9 kali. Nabi beriktikaf selama 9 kali. Alasannya, karena puasa di bulan Ramadan itu diwajibkan tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Sementara Nabi itu cuman hidup setelah hijrah, itu awal tahun, kan tahun pertama Hijriah adalah tahun pertama Nabi hijrah. Di tahun ke-14. Nabi kan 13 tahun di Makkah. Setelah itu pindah ke Madinah. Itulah tahun pertama Hijriah. Saat Nabi berpindah dari Makkah ke Madinah. Itu terhitung tahun pertama Hijriah. Dan kewajiban puasa tidak turun di tahun pertama itu. Nanti turun tahun kedua. Sehingga Nabi SAW puasa hanya 9 tahun. Hanya 9 tahun. Dan beliau beriktikaf 9 kali. Beliau beriktikaf 9 kali. Ini tentunya dinukil dari perbuatan Nabi SAW yang menunjukkan tadi hukumnya adalah sunnah. Jadi sunnah illa yakuna nadron. Kecuali tentunya kalau seorang itu bernadar. Karena nadar mewajibkan yang tadinya tidak wajib. Kalau ada orang bernadar untuk beritikaf, maka hukum baginya beritikaf wajib. Bukan lagi sunnah. Karena wajib seorang memenuhi nadarnya. Kata beliau, fayalzamul wafa'u bih. Wajib dia memenuhi nadarnya. Karena Nabi SAW bersabda, man nadhara ayuti Allah fal yuti'hu. Siapa yang bernadar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, wajib dia lakukan. Ini kalau dia bernadar.
Kemudian kata beliau, wa yasihu minal mar'ati fi kulli masjid ghair masjidiha. Ini khusus perempuan. Kan perempuan tidak wajib Jumat. Sehingga kata beliau, sah dari seorang perempuan itu itikaf di semua masjid. Mau masjid itu ada Jumat atau tidak ada Jumat. Beda laki-laki. Karena laki-laki wajib Jumat. Perempuan kan tidak wajib Jumat. Sehingga dia sah di masjid manapun. Yang penting bukan di masjid rumahnya. Maksudnya di musola. Kan kadang ada orang punya rumah. Ada juga musolanya di dalam rumahnya. Itu namanya masjidnya seorang perempuan. Karena laki-laki kan masjidnya di luar. Karena dia wajib menjawab adzan. Sementara perempuan, masjidnya adalah rumahnya. Masjidnya adalah rumahnya. Walaupun kalau dia mau ke masjid, tidak boleh kita larang. Tidak boleh kita larang. Nabi melarang kita untuk melarang perempuan yang mau ke masjid. Kata Nabi dalam hadits Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan pernah melarang hamba perempuan Allah ke masjid. Tapi kadang di rumah itu ada musola. Kita bilang musola. Itulah namanya masjidnya perempuan. Masjidnya perempuan. Itu tidak sah dia beriktikaf di situ. Namanya beriktikaf tidak boleh masjid rumah. Dia harus masjid yang di luar. Iya, paling rendah itu tadi. Masjid yang ditegakkan padanya jamaah. Ini yang belum katakan masalah ini. Kemudian setelah itu, waman nadar al-itikaf. Siapa yang bernadar itikaf? Awis sholat di masjid. Atau dia bernadar untuk sholat di sebuah masjid. Belum langsung umum ini itikaf atau sholat. Falahu fi'lu dzalika fi ghairi. Maka boleh baginya untuk melakukan hal tersebut pada selain masjid yang dia bernadar padanya. Jadi artinya dia misalnya kalau saya begini, saya mendapatkan yang ini misalnya, saya akan sholat di masjid sana. Atau saya akan beritikaf di masjid sana. Boleh dia tunaikan nadarnya di masjid manapun. Boleh. Illa al-masajid at-talata. Kecuali 3 masjid. Tidak boleh diganti. Kecuali 3 masjid. Tidak boleh diganti. Yaitu apa itu? Masjidil Haram Makkah, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Kalau 3 masjid ini tidak boleh ditukar dengan masjid lain. Tapi kalau selain masjid 3 ini, boleh kita tunaikan nadar kita di masjid manapun. Iya, yang penting bukan di 3 masjid tadi. Kalau 3 masjid tadi harus di situ. Tidak bisa diganti. Kalau dia sebut, kalau saya mendapatkan yang demikian, saya akan beritikaf di Masjid Nabawi. Ya dia ke sana. Tidak bisa diganti oleh masjid lain. Yang boleh diganti itu yang tadi. Masjid 3 ini boleh lagi diganti. Misalnya dia bernadar untuk itikaf di Masjidil Aqsa. Boleh diganti di Masjid Nabawi. Iya, yang berarti 3 itu boleh diganti. Makanya kata beliau, faida nadara dzalika fil Masjidil Haram. Kalau dia bernadar hal itu sholat atau itikaf di Masjid Haram, Makkah misalnya, lazimahu, harus dia ke situ ke Makkah. Masjid Haram Makkah. Wa in nadara itikaf fi Masjid Rasulillah. Kalau dia bernadar untuk itikaf di Masjid Rasulullah yang dikenal dengan Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Yang ada di Madinah. Jazalahu ayyatakifa fil Masjidil Haram wahda. Boleh ternyata digantikan dengan itikaf di Masjid Haram Makkah. Karena keutamaannya lebih. Karena kan kita boleh berpindah dari satu nadar ke nadar yang lebih utama. Misalnya kalau kita bernadar untuk itikaf di Masjid Nabawi, boleh kita tunaikan di Masjid Haram Makkah. Tapi kalau kita bernadar di Masjid Haram Makkah, tidak boleh dipindah ke Masjid Nabawi. Karena ini kita pindah dari yang tinggi ke yang rendah. Tapi kalau dari yang rendah ke yang tinggi, boleh. Dimulai. Kita bernadar itikaf di Madinah. Boleh kita pindah ke Makkah. Karena lebih utama di Makkah daripada di Madinah. Tapi kalau sebalik, tidak boleh. Tidak boleh kita pindah dari yang rendah ke yang tinggi ke yang rendah. Karena Nabi SAW, Masya Allah, beliau kalau bersumpah dengan sebuah sumpah,
dan belum melihat ada yang lebih baik darinya, maka belum berpindah ke yang lebih baik. Belum berpindah ke yang lebih baik. Iya. Wa inna darahu fil Masjidil Aqsa. Sekarang kalau dia bernadar untuk beriktikaf di Masjid Aqsa yang ada di Palestina, masjid kedua yang dibangun di dunia ini. Siapa yang membangunnya? Adam alaihissalatu wassalam. Setelah membangun Masjid Ka'bah, Adam pindah ke Palestina dan belum bangun tempat ibadah kedua. Jaraknya 300 tahun. Jarak antara Masjid Ka'bah, Ibrahim hanya membangunkan setelah roboh. Bukan dia membangun asal. Yaitu membangunkan setelah roboh. Karena Makkah sering kena banjir kiriman walaupun tidak ada hujan. Kan dia lembah. Iya, sering roboh dulu. Kalau sekarang alhamdulillah dengan pengaturan pemerintah, ia mengarahkan aliran air keluar lembah itu sehingga tidak pernah lagi roboh kecuali nanti akhir zaman ada yang menghancurkan. Ini ada yang merobohkannya. Tapi syahidnya adalah yang membangun pertama Ka'bah itu Adam. Kemudian dia berpindah dari tempat yang tandus ke tempat yang subur, yaitu ke arah Palestina, di sana subur. Dia bangunlah tempat ibadah kedua, itulah Baitul Aqsa. Ya, itulah Baitul Aqsa. Dan jarak antara ini 300 tahun. Nah, tentunya keutamaan Masjid Aqsa tidaklah seberapa kalau dibandingkan dengan Masjid Nabawi. Apalagi dengan Masjid Haram Makkah. Jauh tentunya. Maka kalau ada seorang bernadar untuk itikaf di Masjid Aqsa, falahu fi'luhu fi ayyihima ahab, maka boleh dia lakukan di mana saja dia mau di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram Makkah. Iya, itu dibolehkan hal itu. Karena dia berpindah sekarang seperti tadi, dari yang rendah ke yang tinggi. Boleh pindah ke Masjid Nabawi Madinah karena Masjid Nabawi lebih utama daripada Masjid Aqsa. Dan boleh dia berpindah dari Masjid Aqsa ke Masjid Haram Makkah. Boleh. Itu diperbolehkan dalam masalah nadar. Iya, dalam masalah nadar. Jadi kesimpulannya sampai di situ adalah itikaf sunnah kecuali seorang bernadar. Itikaf itu sunnah kecuali seorang itu bernadar. Kecuali seorang itu bernadar. Kemudian sebagai faedah saja. Sebagai faedah, iya dalam masalah ini karena sering ditanyakan. Itikaf di Masjid Nabawi beda dengan itikaf di Masjid Haram Makkah. Kita dianggap pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan masjid lain di Masjid Nabawi Madinah. Itu kalau kita sholat di masjidnya. Kita sholat di masjidnya. Kita itikaf di masjidnya. Kalau di hotel, di luar, di selain Masjid Nabawi, tidak masuk keutamaan itu. Tidak masuk keutamaan itu. Beda dengan Haram Makkah. Haram Makkah itu di masjid manapun yang penting di lingkaran Haram Makkah. Maka sama pahalanya 100.000 kali dibandingkan dengan di masjid yang lain. Jadi kalau kita misalnya di Ramadan, kita pergi umroh. Kita tidak bisa itikaf di Masjid Haram Makkah di dalam. Maka boleh kita beritikaf di masjid lain yang penting masih di lingkaran Haram Makkah. Dan keutamaan pahalanya sama. Keutamaan pahalanya sama. Ini perbedaan antara Haram Makkah dengan Haram Madinah. Iya, kemudian setelah itu kata beliau, wa yustahabbu lil mu'takif al-ishtighalu bil qurb. Tentunya dianjurkan bagi orang yang beriktikaf sibuk dengan hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah, zikir, baca Al-Quran, ya, demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Iya, dia bersedekah, dia sholat, tentunya pada selain waktu terlarang, ya, apalagi di saat itikaf di malam-malam ganjil yang kita sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa malam Lailatul Qadar itu kan di 10 terakhir. Dari 10 terakhir itu Nabi bilang cari di ganjil.
dari yang ganjil itu carilah di 27, 25, 27, 29. Kemudian Nabi katakan juga malam yang paling diharapkan adalah malam ke-27. Tentunya disitulah kita lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagi orang yang i'tikaf. Setelah itu kata beliau, wajtinabu ma la ya'ni min qaulin wa fi'lin, menjauhi hal-hal yang tidak penting dari ucapan ataupun perbuatan. Iya, dari ucapan ataupun perbuatan. Kita menjauhi hal-hal yang tidak penting, berkumpul, bercerita, iya, pindah warkop ke masjid. Iya, sebagian orang begitu. Pergi itikaf mana kamu? Masjid sana. Oh iya, bawa gua warkop mana? Bawa semua, pindah warkop. Jadi tidak ada perbedaan. Iya, sibuk. Orang sibuk sholat, dia sibuk ngopi. Iya, ini masalah. Iya, masalah. Tapi kalau minum kopi untuk kuat berdiri sholat, alhamdulillah. Lakukan. Karena kita mengambil dari dunia itu untuk kuat dalam ketaatan kepada Allah, itu harus dianjurkan. Karena dia hukumnya wasilah. Hukumnya adalah pengantar. Iya, sebab. Maka kita ambil wasilah. Karena hukum wasilah seperti hukum maksud. Seperti hukum maksud. Tapi kalau itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak penting, ucapan yang tidak penting, kita tentunya menjauhinya. Kemudian kata beliau, wala yabtulul i'tikaf bi syai'in min dzalik. Hanya saja beliau ingatkan, itu tidak membatalkan i'tikaf. Kalau ada orang yang di i'tikaf, ya, dia berbuat yang tidak penting, berbicara yang tidak penting, tidak batal i'tikaf. Tidak batal i'tikafnya, tapi kan dia tidak dapat keutamaan banyak beribadah di hari-hari i'tikaf. Kemudian kata beliau, wala yakhruju minal masjid illa lima la budda minhu, illa ma la budda lahu minhu. Dia tidak boleh keluar dari masjid kecuali yang tidak boleh tidak dia lakukan. Ya, para ulama mengatakan hajatul insan, yang bersifat kebutuhan manusiawi. Buang air kecil, air besar, makan jika tidak ada mengantarnya. Ini namanya hajatul insan, kebutuhan sebagai manusia. Illa ayyashtarito, inilah yang tadi saya singgung. Kecuali dia persyaratkan. Dia persyaratkan. Dia bilang, iya saya masuk i'tikaf, tapi kalau buka puasa saya kembali ke rumah. Iya. Atau kalau sahur saya kembali ke rumah. Dia bersyarat. Dia bersyarat. Boleh. Tadi sudah kita singgung di awal. Kemudian, wala yubashiru imra'atan, tidak boleh dia menggauli istri. Ini hati-hati, jangan sampai kita pergi makan lanjut. Makan khusus. Iya, enggak. Inilah kita kalau sebisa mungkin makan di masjid. Makan di masjid. Iya. Jangan makan di rumah. Walaupun itu tidak membatalkan i'tikaf kalau dia bersyarat. Hanya saja tidak boleh dia menggauli istrinya. Wa in sa'ala 'anil marid. Kalau dia bertanya tentang orang sakit misalnya, dia ke rumah, ada yang sakit, dia bertanya. Al-Ghairi atau selainnya fitoriki di jalannya. Lagi jalan ke kebutuhan manusiawi tadi. Walam yu'arid ilai, dan dia tidak masuk, duduk kepadanya. Jaza, tidak ada masalah. Dibolehkan. Ia dibolehkan. Kecuali dia mempersyaratkannya. Tamat. Alhamdulillah. Iya, masalah i'tikaf. Dan dengan ini kita sudah tamat juga masalah puasa dan apa saja yang terkait dengan puasa. Alhamdulillah kita cukupkan. Dan dengan ini pula tentunya kita tidak bermajelis lagi fikih, ya, kecuali nanti setelah Ramadan, insyaallah ta'ala. Bismillah. Apakah zina itu adalah utang? Maksudnya apa? Zina itu adalah utang. Apa maksudnya itu? Bapaknya dulu zina. Anaknya juga zina.
Enggak boleh begitu. Itu namanya hukum orang Hindu itu. Hukum orang kita Islam. Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak menanggung dosa orang lain. Iya, kalau bapaknya pezina, enggak boleh kita katakan bahwa ibunya juga pezina, anaknya nanti juga akan menjadi pezina. Kita enggak tahu takdir. Iya, banyak orang di sana dari ulama-ulama besar, iya, bapaknya budak, dia ulama. Kan kita enggak tahu takdirnya. Jangan sampai kita punya takdir kalau bapaknya ustadz, ibunya ustadzah, anaknya juga ustadz. Enggak ada yang tahu takdir. Iya, ada orang bapaknya syekh, ibunya syekho, pengajar. Anaknya kerja di tambang, kerja di perusahaan. Enggak tahu kita takdir. Ada juga orang bapak ibunya bukan ustadz, tapi anaknya alhamdulillah menjadi orang yang bisa menyampaikan agama. Takdir. Enggak boleh kita. Itu namanya kita mendahului takdir. Iya, mendahului takdir. Ya, kita harus berharap baik kepada Allah. Allah berfirman di hadits qudsi, ana inda dhonni abdi bi. Saya tergantung persangkaan hambaku pada. Artinya kita harus bersangka baik. Kalau kita dulu masuk dalam dosa itu, kita wajib bertobat. Dan kalau kita sudah bertobat dengan baik, maka tentunya namanya dosa itu bukan utang. Tidak boleh kita katakan sebagai utang. Iya, tidak boleh kita katakan. Memang al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalan. Maksudnya kita. Balasan kita ini adalah tergantung amalan yang kita lakukan. Bukan ke orang lain. Wallahualam. Apakah boleh menikahkan si perempuan itu walaupun dalam keadaan hamil dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu melahirkan? Dan apakah pernikahannya sah, Ustaz? Sebenarnya masalah menikahkan orang yang sedang hamil bisa dikatakan sepakat ulama yang dianggap bahwa tidak boleh menikah saat hamil. Ada pendapat yang menyatakan boleh, ya, dinukil dari orang-orang Hanafiyah, tapi itu pendapat dhaif sekali, menyelisih Quran, menyelisih hadits Nabi, sehingga tidak dianggap dan tidak diambil. Tidak dianggap dan tidak diambil. Kenapa? Karena kita alhamdulillah di dalam syariat kita banyak diisyaratkan seorang kalau ditinggal mati oleh suaminya, itu dipersyaratkan boleh menikah, menerima lamaran dan boleh dilamar itu setelah 4 bulan 10 hari. Kenapa harus tunggu demikian 4 bulan 10 hari? Disitulah baru nampak itu janin. 4 bulan 10 hari. Itu sudah nampak bergerak ruh di dalam perutnya. Kalau dia pun berbohong akan nampak perut. Walaupun perempuan diancam di Quran, tidak boleh dia menyembunyikan isi perutnya. Harus dia kasih tahu orang, saya hamil, tidak boleh menikah. Tidak halal seorang perempuan sembunyikan perutnya yang ada isinya. Tapi makanya itu tadi disyariatkan. Datang seorang perempuan di masa Nabi SAW, iya, suaminya meninggal. Qadarullah, di malam itu dia melahirkan beberapa malam kemudian, lagi hamil besar. Ada yang melamar, Nabi bilang, tidak. Sementara di tempat lain, di Quran, bahwa orang yang hamil, orang yang ditinggal mati, tunggu 4 bulan 10 hari. Tapi Nabi memutuskan pada perempuan ini, karena dia melahirkan, langsung boleh menikah. Itu menunjukkan apa itu? Isi perut yang dilihat. Demikian pula perempuan yang ditinggal cerai. Perempuan yang ditinggal cerai. Apa talak 1, apakah itu talak 1, talak 2, ataupun talak 3. Semuanya harus menunggu 3 kali haid. Bahkan 3 kali haid. Kalau seorang itu masih haid. Jadi ketika dia masih haid, maka ditunggu 3 kali haid. Anggaplah dia haid setiap 2 bulan sekali. Sudah tunggu 3 kali. Berarti tunggu 6 bulan baru boleh dia menikah. Karena seorang itu kalau lagi hamil tinggal, haid pertama masih haid.
Bahkan haid kedua masih haid. Bulan kedua masih haid. Nanti bulan ketiga baru biasanya tidak haid. Kenapa? Karena darah haid itu kan jadi makanannya janin. Makanannya janin. Maka dia tidak haid kalau hamil. Apalagi sudah besar. Sehingga tunggu 3 kali haid. Bagi perempuan yang tidak hamil, tidak lagi haid. Dan ini kan kalau mas dipikir, tidak hamil. Orang kalau sudah tidak haid lagi, itu tidak hamil. Tidak hamil lagi nanti. Tapi bersamaan dengan itu, syariat kita mewajibkan 3 bulan. Baru boleh dinikahi. Walaupun dia tidak haid. 3 bulan. Semua ini apa? Untuk memastikan bahwa perutnya lagi kosong. Perutnya lagi kosong. Dari sinilah pendapat yang benar dan tidak diragukan bahwa seorang itu tidak boleh akad ketika hamil. Dan kalau terjadi akad, maka akadnya tidak sah. Akadnya tidak sah. Hubungan badan dibangun di atas akad itu sama dengan hubungan sebelumnya, zina. Sama dengan hubungan sebelumnya, zina. Ini kita berbicara tentunya apa adanya berdasarkan pendapat yang kuat dan tidak diragukan. Tidak diragukan, wallahualam. Saya punya teman yang selingkuh. Haruskah saya tanya suaminya? Kebetulan suaminya temanku juga. Atau bagaimana harusnya Ustaz? Pertama, kalau kita mengobati dulu di akar masalahnya, tanpa merusak hubungannya nanti mereka berdua, itu yang dulu yang kita lakukan. Karena ini kan ada doror terhadap rumah tangganya orang kadang begitu. Maka kita obati dulu masalahnya. Kita ingatkan orangnya. Iya, 4 mata. Saya lihat kita sama seseorang. Iya, bilang begitu. Nasihati. Kita nasihati tidak boleh tanpa ada akad yang sah. Nasihati. Kalau didengar, alhamdulillah. Kalau didengar, alhamdulillah. Kalau tidak didengar, maka disitulah nanti baru kita melanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya ini kita tempuh dengan mempertimbangkan bagaimana nanti hubungan mereka. Kalau itu akan membuat langsung mereka cerai, jangan. Kan itu dorornya lebih besar daripada dia berselingkuh tadi. Bukan kita izinkan selingkuh. Selingkuh haram. Selingkuh itu haram. Iya. Tapi kita sebagai pihak ketiga, maka kita hanya bisa yang menasihati. Setelah itu kita kasih tahu orangnya atau tidak, maka kita yang mempertimbangkan. Kalau mereka langsung rusak hubungannya, maka itu dorornya lebih besar daripada dia selingkuh tadi. Kalau dia selingkuh tadi, yang rusak dia sendiri. Dan itu akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Iya, tapi kalau sudah masuk ke istrinya misalnya atau suaminya, itu berarti nanti bisa saja keduanya akan bercerai. Keduanya akan bercerai, itu yang kita lihat, itu yang kita pertimbangkan, maka kita jangan sampaikan. Jangan disampaikan, wallahualam. Apalagi nanti kita juga pertimbangkan, ditahu kita yang kasih tahu, akhirnya rusak juga hubungannya dengan kita, ya. Tentunya itu semuanya harus dipertimbangkan, wallahualam. Karena kita dalam syariat kita ini alhamdulillah boleh menempuh doror yang paling kecil. Boleh kita menempuh bahaya yang paling sedikit. Bahaya yang paling sedikit. Wallahualam. Apakah pengertian itikaf hanya khusus Ramadan? Kalau saya ke masjid kapanpun lalu berdiam diri tidak bisa disebut itikaf? Disebut itikaf secara bahasa. Bahkan secara istilah. Cuman sunnah itikaf itu di Ramadan. Karena Nabi tidak beritikaf di hari lain. Di bulan lain. Nabi tidak beritikaf di selain Ramadan. Kalau kita datang saja sini di masjid ini, masuk tadi maghrib, keluar sebentar isya, dengan niat itikaf, itikaf. Cuman sunnahnya itu Ramadan. Bahkan Nabi tidak pernah melebihi 10 terakhir, kecuali di tahun terakhir. Tahun terakhir, beliau 20 hari beritikaf. Beliau 20 hari
beriktikaf. Dilihat dari perbuatan Nabi itu, maka kita katakan iktikaf itu di Ramadan dan di 10 terakhir. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar bahwa darah seorang istri setelah melahirkan itu wajib dicuci oleh suami atau dari pihak keluarga suami. Jika yang mencuci darahnya dari pihak keluarga istri, maka suami atau pihak keluarga suami harus membayar kepada keluarga istri. Apakah benar seperti itu, Ustaz? Tidak benar sama sekali. Tidak ada aturan-aturan itu. Iya, tidak ada aturan seperti itu. Iya, darah yang keluar dari istri setelah melahirkan tidak diatur. Bahkan hari-harinya tidak ada aturan dalam syariat. Boleh dibuang, boleh kita kubur, boleh kita kubur untuk supaya tidak bau. Itu saja. Tidak ada aturan harus ditaruh di di pundi-pundi ya, baru tanami pohon lagi. Iya, kalau sudah tumbuh itu saudara tak pohon. Iya, itu semua tahayul. Itu semua tatoyur saja. Iya. Sembarang orang buang di sungai katanya jadi buaya. Itu saudaramu itu. Mana lagi ada orang saudaranya buaya? Iya. Itu semuanya tahayul saja. Tidak ada aturan untuk itu. Wallahualam. Ustadz, jika orang tua saya ingin meminjam nama suami saya untuk mengambil dana di bank, dana riba, apakah suami saya termasuk juga pelaku riba, walaupun uang atau dana yang ingin dipinjam tidak dipakai oleh suami? Iya. Oleh suami saya sedikit pun, sekalipun, hanya 100 perak. Jadi tidak ada sedikit pun dipakai oleh suaminya. Tapi kita kasih pinjam nama tak? Sama, ta'awun namanya. Walaupun kita tidak pakai sedikit pun, tapi ada namanya syafaat. Kan Nabi bersabda begini, isfa'u tu'jaru. Beri syafaat dalam kebaikan, maka kalian akan diberi ganjaran. Ini kan kalau diberi syafaat di kebaikan dapat pahala. Kalau beri syafaat dalam keburukan, itu kan yang ditanya oleh Nabi. Ketika Nabi bersabda, wa fi buti ahadikum sadaqah. Dan ketika kalian mendatangi istri kalian itu bernilai sedekah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini cuma orang menunaikan syahwat. Kan seorang suami datangi istrinya cuma mau menunaikan syahwat. Apakah itu bernilai sedekah? Maka Nabi bertanya balik, bagaimana kalau dia letakkan di tempat lain? Dia cari makan di luar. Istilahnya orang. Iya. Itu istilah tadi, dia selingkuh. Apakah baginya dosa? Itu pertanyaan Nabi. Dia bilang, iya. Iya, sudah. Kalau dia letakkan di halal, pahala. Sebagaimana kalau dia letakkan di haram, dosa. Sama dengan ini tadi. Sama dengan yang kita tanyakan. Wallahualam. Apakah ada anjuran dari hadis, yaitu melihat ke arah kiblat ketika keluar rumah? Saya kira ketika sholat. Jadi setiap keluar rumah, arah dulu ke kiblat. Tidak ada anjuran. Tidak ada anjuran. Yang anjurannya adalah ketika sholat, dianjurkan melihat kiblat. Kalau kita di Masjid Haram Makkah, harus lihat Ka'bah. Pandang ke depan, lihat Ka'bah. Kalau kita di Haram Makkah, tapi kalau kita jauh dari Haram Makkah, wajah kita ke arah kiblat. Ke arah kiblat. Ada hadis ke arah sujud, dhaif. Hadis ke arah sujud, dhaif. Wallahualam. Benarkah nanti di surga ada kamar yang bagian luarnya tampak dari dalamnya dan bagian dalamnya tampak luarnya? Diperuntukkan untuk orang-orang yang memberi makan, yang memfasilitasi orang lain yang berpuasa, dan yang sholat malam ketika orang lain sedang tidur. Ya, ada hadis itu riwayat Imam Ahmad yang lain dan yang lain. Iya, bahwa orang yang disebutkan dalam pertanyaan tadi disiapkan untuknya tempat tinggal di surga. Tempat tinggal di surga dengan ciri tempat yang dia sebutkan tadi. Bolehkah kita berniat tidak ingin menikah?
karena merasa sudah pasrah. Putus asa gini. Jadi hanya ingin lanjut sekolah dan hanya bekerja. Ini putus asa. Tidak dibolehkan. Kita dilarang putus asa. Dilarang kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh. Apalagi yang kita sebutkan hanya sekolah dan kerja. Kita tahu ada orang datang ke rumah Nabi. Rumah Nabi. Bertanya bagaimana Nabi. Istrinya bilang belum mendatangi istrinya. Belum juga tidur, belum beribadah, tidur juga. Belum datangi istrinya. Langsung dia bilang, adapun saya tidak mau menikah. Fokus ibadah. Jadi dia ini mau fokus ibadah. Dia bilang, ini kan Rasulullah menikah. Mendatangi istrinya, wajar. Karena belum diampuni dosanya yang telah lewat dan akan datang. Wajar. Kita ini tidak ada jaminan itu. Maka kita harus fokus. Melebihi Rasulullah. Maka dia bersumpah, saya tidak akan menikah. Mau fokus ibadah. Nabi naik mimbar marah besar. Dan Nabi bilang, paman rogi ba'an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku bukan dari saya. Kan sunnah Nabi menikah. Jangan putus asa. Walaupun umur tak sudah berapa, tetap berharap ada yang sang pangeran datang. Tetap berharap. Tidak boleh putus asa. Iya kan? Ulama ada yang menikah. Dia tidak nikah-nikah sampai umur 50 tahun. Oh, 50 tahun baru dapat jodohnya. Menikah dengan seorang gadis, punya anak banyak. Ya, kita tidak boleh begitu. Walaupun sudah keriput, berharap saja menikah. Iya, berharap saja menikah. Iya, tidak boleh kita pasrah seperti itu. Pertanyaan berikutnya. Salat witir rakaat ketiga. Ketika takbiratul ihram, wajib angkat tangan. Ataukah langsung dilipat takbiratul ihram? Salat witir ataupun salat fardu. Itu tidak ada wajib angkat tangan. Yang wajib itu takbirnya. Allahu Akbar. Kita langsung letakkan. Tidak ada masalah. Karena mengangkat tangan itu sunnah dalam salat. Tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat bahwa mengangkat tangan dalam sholat wajib ataupun sholat sunnah, sunnah. Tidak wajib. Jadi kalau kita langsung Allahu Akbar, begini langsung, tidak ada masalah dengan sholat. Cuman kita tidak dapat pahala sunnah angkat tangan. Begitu sih. Iya, kita tidak dapat pahala sunnah angkat tangan. Iya, kemudian tadi, atau langsung dilipat. Kalau langsung dilipat, tidak masalah. Maksudnya kanan di atas kiri ya. Tidak masalah. Tapi kalau kita angkat tangan lebih bagus. Karena sunnah mengangkat tangan setiap takbiratul ihram. Satu, itu tempat pertama. Tempat kedua ketika mau ruku. Tempat ketiga ketika bangkit dari ruku. Tempat keempat ketika bangkit dari tasyahud awal. Inilah 4 tempat disunahkan angkat tangan. Disunahkan angkat tangan. 4 tempat tadi. Sekali lagi saudara. Terakhir ini. Lewat ke? Belum bunyi. Biar nih. Tidak mau sekali Bapak. Baiklah. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi tidak ada lagi pertemuan fikih ya. Kecuali nanti setelah Ramadan insyaAllah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.